Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati teman-teman mahasiswa pendidikan jasmani Universitas Nusantara PGRI Kediri. Selamat pagi teman-teman sekalian. Hari ini saya akan menyampaikan materi yang keempat terkait mata kuliah biomekanika. Tapi sebelumnya saya akan mencoba sedikit perkuliahan atau membahas perkuliahan yang kemarin terkait pengantar dalam ilmu biomekanika. Nah, sebentar saya mau melakukan copy paste pada presensi kita. Nah, ini materi kita, presensinya kita ada di sini. Saya akan melakukan presensi dulu. Oke. Hari ini kita akan membahas ini, tapi sebelumnya saya akan membahas sedikit terkait perkuliahan kita kemarin. Nah, teman-teman, kemarin saya sudah menjelaskan bahwa teknik analisa dalam biomekanika itu yang kita ketahui ada yang pertama ada teknik sinematografi, ada teknik goniografi, dan ada teknik elektromiografi. Nah, teman-teman, dan sudah kita bahas kalau sinematografi kita membahas terkait keilmuan biomekanika dengan atau melalui video, dengan melalui gambar atau melalui analisis suatu alat yang ditampilkan atau nanti akan satu alat yang dapat menghasilkan suatu gambar. Seperti apa, Pak, teknik tersebut? Nah, teknik tersebut itu ada sebuah alat, saya lupa namanya. Jadi alat tersebut ditempelkan pada beberapa sendi-sendi atau beberapa siku, beberapa anggota tubuh yang dapat diamati gerakan-gerakannya, sehingga melalui gambar, melalui video ini dapat mengetahui teknik-tekniknya sudah sesuai atau teknik-tekniknya yang ditampilkan adalah seperti ini. Nah, next ada goniografi. Nah, ini sama seperti sinematografi pada contoh yang terakhir. Nah, goniografi ini adalah analisis dari pengukuran posisi gerak persendian. Nah, ini dari video tersebut kemudian dianalisis gerakannya. Nah, gerakan ini tidak hanya seputar sudah sesuai dengan gerakannya atau belum, tapi beberapa kemiringankah, berapa sudut yang digunakan lain lebih detail lagi. Ketika seseorang itu diberikan suatu alat untuk pengindra tersebut atau suatu alat untuk menganalisis tersebut, melakukan gerakan. Nah, pada saat melakukan gerakan itu, si atlet atau orang yang akan menampilkan gerakan tersebut menghasilkan gerakan-gerakan pada alat tubuhnya, pada tangan atau pada kaki atau pada semua tubuhnya. Ini nanti diinterpretasi satu persatu. Oh, ternyata ketika melakukan olahraga golf, ya, ternyata pukulan stick dengan bola itu menghasilkan sudut sekian. Nah, kemudian hasilnya seperti apa? Nah, itu dianalisis seperti itu. Next, di sini ada elektromiografi. Metode analisa dengan mempelajari kerja otot, dicatat dan diukur dengan menggunakan elektrik. Nah, menggunakan alat elektrik yang tadi ditempelkan pada badan atau pada kaki. Setelah berkontraksi, maka dapat diketahui jumlah kebutuhan atau kelemahannya. Nah,
ini secara spesifik elektromiografi ini membahas terkait ototnya. Ototnya ketika diberikan alat elektrik tadi seperti apa reaksinya, atau mungkin ketika melakukan gerakan, analisisnya seperti apa gerakan otot tersebut. Nah, ini dianalisis dengan teknik elektromiografi. Nah, ini teman-teman ya, kalau kita membahas sinema itu menggunakan video, mio atau miografi ini menggunakan alat interpretasi pada otot atau alat elektrik otot. Kalau goniografi ini pada sudut yang dihasilkan oleh sendi. Nah, nanti kalau ada soal seperti ini, atau mungkin ketika teman-teman untuk mengingat atau untuk memahami adalah dengan cara tersebut. Jadi gonio itu menggunakan sudut siku, elektromio itu menggunakan alat elektro yang digunakan untuk mengetahui kekuatan otot, kemudian sinematografi itu dengan video. Next. Nah, konsentrasi biomekanika olahraga. Nah, konsentrasi biomekanika olahraga ini adalah bahwa seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, ketika orang itu mau menghasilkan sebuah prestasi olahraga, menghasilkan juara atau bisa menampilkan penampilan terbaiknya, tidak hanya didukung oleh ilmu kepelatihan dari pelatih, kemudian mental dari atlet tersebut, teknik, fisik, tidak hanya itu saja, tapi juga diiringi dengan apa? Dengan keilmuan olahraga. Nah, salah satunya apa keilmuan olahraga tersebut atau sport science tersebut adalah dengan ruang lingkup ilmu biomekanika tersebut. Menampilkan gerakan senam yang baik, menampilkan gerakan sepak bola yang baik. Ini harus didasari dengan keilmuan biomekanika, terutama keilmuan terkait gerakan-gerakan yang dihasilkan. Teknik-teknik atau gerakan-gerakan yang ada di teknik-teknik dasar ini tidak hanya melakukan gerakan yang seenaknya atau seadanya saja, tapi bagaimana gerakan tersebut dapat membuat suatu kekuatan yang maksimal, kekuatan yang dapat meraih sebuah prestasi. Nah, jadi konsentrasi dalam biomekanika ini adalah menerapkan prinsip-prinsip mekanika atau prinsip-prinsip gerakan dalam menciptakan suatu penampilan, tidak hanya gerakan yang kalau bahasa Jawanya itu adalah ngawur, tapi sesuai dengan kaidah dalam olahraga tersebut. Nah, kayak tadi menggunakan alat atau menggunakan analisa, ini dapat diketahui bahwa gerakan itu dapat sesuai dengan keilmuan atau sesuai dengan hasil yang terbaik itu sendiri. Nah, pelatih juga berperan seperti itu ketika sudah menambahkan atau memberikan keilmuan biomekanika, maka dijelaskan. Atlet juga akan tahu, guru juga akan tahu, oh ternyata ngajar senam lantai itu seperti ini, agar mendapatkan hasil yang bagus. Pemain, murid harus tahu juga, oh tekniknya menggunakan ini loh, tekniknya tidak menggunakan kepala tapi menggunakan tungku. Kenapa kok bisa terjadi tersebut? Hasilnya seperti itu. Mohon maaf. Oke, mohon maaf, lagi flu. Next, kapan waktu penerapan biomekanika? Nah, ini kapan waktu biomekanika itu diberikan atau dimasuki dalam suatu olahraga tersebut adalah pada proses latihan. Karena kenapa kok dalam proses latihan? Karena dalam proses latihan tersebut terjadi sebuah pengamatan atletnya. Tidak hanya pengamatan, tetapi juga menganalisa berapa gerakan yang dimaksimalkan agar efisien dan tepat. Ketika latihan tidak hanya menerapkan strategi yang diinginkan oleh pelatih, ketika mengajar atau ketika melakukan aktivitas belajar mengajar tidak hanya diberikan alat, tidak hanya diberikan teknik-teknik dasar yang hanya menampilkan gerakan ini dan gerakan itu,
tapi dianalisis lagi. Oh, gerakan shooting bola basket ke ring atau gerakan underring itu hanya melemparkan bola ke ring dengan jarak sekian, kemudian posisinya seperti ini, tapi juga harus dimasuki keilmuan biomekanika yang dapat membuat suatu gerakan ini jadi efisien dan tepat sasaran atau tepat dalam tekniknya. Jadi seperti itu. Jadi latihan bagi pelatih atau bagi guru itu tidak hanya menampilkan atau memberikan latihan ini adalah latihan atau ini adalah teknik ini, teknik itu, tapi juga disisipi caranya seperti ini, caranya menggunakan keilmuan biomekanika tersebut. Nah, sudah selesai. Kemudian lanjut pada materi untuk hari ini. Nah, materi hari ini adalah kesetimbangan. Nah, mohon maaf ini yang bawah tahun 2017-2018. Nah, kesetimbangan dan keseimbangan. Nah, ini merupakan kata dasarnya adalah imbang atau balance. Balance terkait apa? Terkait besaran, terkait wujud, dan terkait jenisnya. Nah, kita akan bahas dalam materi kesetimbangan dan keseimbangan pada hari ini. Nah, kesetimbangan dari titik berat. Apa itu titik berat? Titik berat adalah titik di mana gaya berat benda atau anggota tubuh itu bekerja, atau titik yang mewakili berat dari benda atau tubuh. Nah, titik pusat inilah yang dinamakan titik berat pada badan. Nah, titik pusat di sini, kalau misalkan kita dapat mengetahui titik pusat itu berada di mana, ada pada tengah tubuh. Keadaan siap, keadaan kuda-kuda, posisi titik tubuh atau titik berat ini ada pada pusat atau pada tengah posisi tubuh, atau bisa dikatakan pada pusar. Nah, ini pada pusar itu adalah titik pusat tubuh. Kemudian titik berat dalam olahraga. Nah, ini ada contoh seorang pelompat masih berada di tulang pinggul saat memasuki tahap melayang di udara, hingga sikap akhir melompat harus mengubah titik berat badannya menjadi di depan bagian luar tubuh supaya dapat mengambil posisi yang baik dan benar saat mendarat. Nah, ketika melakukan salah satu olahraga ini atau salah satu nomor atletik lompat, ya kalau tidak salah ya, nomor atletik lompat, tekniknya adalah seorang atlet tersebut melintas atau berlari pada lintasan lari pada bak lompat, ya kan biasanya tuh ada start kemudian menuju ke bak lompatan. Nah, ketika pelari tersebut akan melakukan larinya berapa ya? 50 ya, 50 sampai 50 meter, berapa meter sih? Saya lupa juga. Lintasan lari atlet itu, lintasan pada lompat jauh itu, kalau tidak salah ada 8 meter atau seperti apa ya? Nah, apa 8 ya 10 lah. Lalu, nah kemudian di situ ada ini yang saya berikan kursor ini, ada papan untuk lompat. Nah, ketika berlari itu, ketika akan memasuki bak lompatan atau pada saat posisi akan berlari, titik pusat atau titik berat ini masih ada pada pusar atlet tersebut. Kemudian berlari dia, selanjutnya ketika dia melakukan gerak yang benar pada memasuki
kayu lompat atau akan melakukan lompatan ke dalam bak. Nah, posisi ketika melangkah atau ketika mendaratkan kaki ke kayu tersebut atau papan tersebut, posisinya masih di tengah. Kemudian ketika sudah menginjak dan melayang, ya, karena itu ada gerakan melompat, selanjutnya titik tubuh dipindahkan pada bagian luar tubuh atau pada bagian kaki, sehingga ketika memasuki bak, ketika memasuki pasir itu dapat menghasilkan hasil lompatan yang baik. Mengapa bisa terjadi tersebut? Nah, ketika atlet tersebut berlari dan menginjak papan ini, kemudian dipastikan jika titik tengahnya atau mungkin titik berat badannya ini masih berada di tengah, ketika melayang, melakukan lompatan ini, maka nanti yang akan jatuh adalah pada pusatnya atau pada pantatnya, sehingga pantat tersebut akan jatuh di bak disertai dengan kaki. Menurut yang saya ketahui di penilaian dalam lomba atletik, jarak yang diketahui adalah daratan yang pertama atau pendaratan yang pertama. Nah, pendaratan yang pertama di mana? Ya pada pantat, ya, pantat di tangan. Nggak mungkin misalkan saya berikan contoh, ada gambar ini ya. Pada gambar ini, ketika mendarat, nah daratannya adalah kaki, otomatis yang diukur adalah kaki. Ketika daratannya pantat, yang gambar terakhir nih ya, pantatnya dia duduk, kan tidak mungkin yang diukur adalah kaki. Otomatis apa? Pantatnya, mulai dari gerak start ke pantat. Nah, tidak mungkin ke kakinya ini. Nah, ini seperti itu adalah peran dari titik berat badan atau titik pusat. Kesetimbangan dalam olahraga. Ini berbagai macam aspek kesetimbangan dipertahankan bergantung kepada tujuan yang dicapai. Yang pertama adalah tingkat stabilitas yang tinggi. Dibuatlah sikap yang dapat memberikan kesetimbangan yang sempurna. Contohnya apa? Contohnya pegulat. Yang kedua, tingkat stabil yang rendah. Dibuat sikap yang dapat mudah membatalkan kesetimbangan yang sempurna. Contohnya adalah saat berenang atau pelari. Nah, saya akan jelaskan satu persatu. Kenapa disebut dengan tingkat kestabilan tinggi? Ya, ini adalah untuk menghasilkan keseimbangan yang berat atau keseimbangan yang kukuh. Contohnya di sini adalah pegulat, pesumo. Ketika stabilitasnya itu rendah, ketika stabilitasnya itu kurang, maka ketika melakukan olahraga tersebut, atlet tersebut akan kalah atau tidak menghasilkan performa yang terbaiknya. Karena apa? Pegulat, sumo, tujuannya adalah saling menjatuhkan atau dalam hal ini adalah membuat lawan itu keluar dari arenanya. Nah, maka dari itu atlet pegulat, atlet pesumo harus memiliki keseimbangan yang tinggi. Ketika wasit memulai pertandingan, contohnya adalah sumo ya. Maaf, saya sedikit flu. Saya bawa tisu di sini. Oke, maaf. Saya ulang lagi. Ketika pegulat itu dimulai, festival gulat itu dimulai, atlet sumo itu saling dorong-mendorong. Jika kesetimbangannya atau stabilitasnya ini rendah, ketika mendorong, ketika ada salah satu dari atlet
yang bertanding itu keseimbangannya atau stabilitasnya rendah, maka ketika didorong itu akan lebih mudah jatuh. Sedangkan jika memiliki stabilitas yang tinggi, ketika melakukan dorong-mendorong atau melakukan tarikan, ditarik kemudian dibanting atau didorong kemudian keluar dari arena, akan sulit. Maka terjadilah menggunakan teknik apapun itu sehingga memudahkan untuk menjatuhkan. Nah, jadi seperti itu. Kalau stabilitas yang rendah, contohnya saat berenang dan berlari. Titik tubuh berada pada pusat dibuat rendah. Karena apa? Nanti akan memudahkan untuk memindahkan titik berat tersebut pada renang. Start pada renang ada pada kota start, atau mungkin ada pada bangunan yang ada pada bangunan yang ada di awal atau di atas kolam tersebut. Biasanya wasit membunyikan apa-apa, siap, ya, atau mungkin dengan tembakan. Sebelum adanya apa-apa wasit, sebelum adanya tembakan, posisi stabilitas atau posisi kesetimbangan itu ada pada pusat. Nah, karena titik keseimbangannya atau stabilitasnya itu rendah, maka ketika aba-aba wasit, ketika aba-aba tembakan, maka sesegera mungkin harus dipindah. Atlet tersebut harus melakukan, kalau renang ya, melompat ke air atau melompat ke kolam. Kalau pelari, dia langsung berlari ke arah finish atau ke arah depannya. Jadi dengan rendahnya stabilitas atau rendahnya keseimbangan ini memudahkan untuk melakukan gerakan lanjutannya. Jadi seperti itu. Next, ada macam-macam keseimbangan. Ada stabil, labil, indifferent, atau natural. Dikatakan stabil jika mendapatkan pengaruh dari luar atau pengaruh yang relatif kecil, keseimbangan tidak berubah atau kembali pada posisi dalam keseimbangan yang semula. Nah, stabil ini tidak berarti dia tuh harus kuat sepenuhnya, tapi ketika misalkan dirangsang atau mungkin diberikan pengaruh dari luar, dia akan melakukan stabilitasnya kembali. Ya, beda dengan rendah. Kalau rendah diberikan gerakan dari luar atau mungkin pengaruh rangsangan dari luar, kemudian keseimbangan itu tidak akan terjadi lagi. Maka dari itu, teman-teman, pada stabil ini adalah gerakan yang dapat kembali lagi, atau jika diberikan rangsangan dari luar, dia akan melakukan gerakan atau stabilitasnya akan kembali lagi. Seperti itu. Nah, keseimbangan yang stabil contohnya adalah pada gambar ini. Nah, kita bisa lihat last season, Kevin Love led the NBA with over 1,100 rebounds. One of the keys to his dominance under the basket is the basket ini, atau pada olahraga basket dibutuhkan keseimbangan juga. Nah, keseimbangannya berupa apa, Pak? Ketika teman-teman menghadapi bola atau misalkan menguasai bola, tidak jarang ada dorong-mendorong. Tujuannya apa ya? Tujuannya untuk mendapatkan bola tersebut, ya. Tidak hanya Anda berlari, kemudian shooting, memasukkan bola, tapi bagaimana teman-teman dalam perlindungan bola sebelum nanti akhirnya akan dipasing atau mungkin akan di shooting, ini terjadi sebuah gangguan, entah itu dorongan atau kalau misalkan bahasa saya adalah rogohan seperti itu. Jadi upaya untuk mengambil bola yang
dalam penguasaan lawan. Nah, hal ini sering terjadi pada dunia basket. Kemudian Nah, tadi sudah saya jelaskan tidak hanya Last season, Kevin Love led the NBA with over 1,100 rebounds. One of the keys to his dominance under the basket is the ability to box out opponents. Talk to me about your technique for boxing out. I just try to play to my advantages and using leverage and using my body and my base to get that rebound. Do you feel like you could box out anyone? Yes. But we didn't just bring in anybody. We brought in a 350-pound sumo wrestler. Before the clash of these titans, we wire Love up with science. So I'm going to put 12 sensors all over your body. It's going to tell us exactly how much force you're generating to keep him out of the paint. Ya Allah. Nah, ini diberikan oleh dokter ini sebuah alat untuk dapat mengetahui gerakan yang dihasilkan oleh pembasket tersebut ketika nanti melakukan sebuah gerakan mendorong atau gerakan tumbukan pada antara pembasket dan pesumo tersebut. How much force you're generating to keep him out of the paint. Much like boxing out a basketball player, sumo wrestlers use their mass to gain leverage on opponents. Our wrestler seperti itu. Nah, dua orang olahragawan ini memiliki tingkat stabilitasnya yang tinggi. Ya. Jadi, misalkan diberikan rangsangan oleh luar, diberikan dorongan oleh luar, dia akan melakukan stabilitas kembali, atau ketika diberikan rangsangan oleh luar atau dorongan dari luar, dia tidak mudah untuk dijatuhkan atau tingkat stabilitasnya tinggi. Nah, ini akan dihadapkan. Weighs almost 100 pounds more than Love, and being 10 inches shorter, he has a lower center of mass, giving him more stability and a built-in advantage over Love. Here we go. 3, 2, 1, go. Nice. As the wrestler comes in for the rebound, Kevin widens his base of support by bending his knees 75 degrees and keeping his feet 4 feet apart. Melakukan tumbukan atau melakukan saling dorong-mendorong ya untuk mendapatkan bola. Loh Pak, apakah pembasket ini juga melakukan dorongan? Nah, ini pembasket ini juga melakukan dorongan. Dorongan apa? Dorongan kepada pesumo tersebut agar pemainnya atau pemain lawan atau pegulat ini tidak dapat meraih bola tersebut. Lowering his center of mass by nearly 35%. In simplest terms, the lower your center of mass and the wider your base of support, the more force required to knock you off balance. And by positioning his legs nearly perpendicular to the wrestlers, Love gains what's called rotary stability, the resistance against being knocked over. Extending his base of support toward the direction of the oncoming force actually increases Love's stability. Menguji stabilitasnya sehingga dapat menguasai. Biomechanics, balance is about the body's ability to maintain the center of gravity within the base of support with as little sway as possible. Stability plays a crucial role in balance. Stability relates to the degree to which a body can resist being upset or moved. Many factors affect a person's stability. The first is the height of the body's center of gravity, which is an imaginary point around which our body weight is evenly distributed or concentrated. Finding our center of gravity is challenging because it shifts with movement.
This means certain body types and postures are more stable than others. The lower the center of gravity, the more stable the body. So a person kneeling is more stable than a person of similar height standing, because the point at which all the body mass is concentrated is low. Melakukan pemanasan. Oh, mohon maaf, baterai saya habis. Saya akan cas terlebih dahulu. For the person kneeling. Teman-teman, ketika pemanasan banyak yang jatuh atau tidak atau Stability means that you have a center of gravity point and you have been able to establish. Kemudian labil. Ini ketika disebut labil ini jika benda atau manusia tersebut mendapatkan pengaruh dari luar yang relatif kecil, keseimbangannya akan hilang. Nah, ini berbalikan dari stabil yang tadi. Next, indifferent atau natural, dikatakan natural atau indifferent adalah jika benda atau orang tersebut mendapatkan pengaruh yang dari luar, keseimbangannya berubah atau tidak hilang. Bisa juga berubah atau bisa juga tidak hilang atau dalam keseimbangan baru. Seperti itu. Next, hukum-hukum keseimbangan ini ada 5. Ada keseimbangan 1, 2, 3, 4, dan 5. Apa saja? Keseimbangan 1 bunyinya adalah badan selalu dalam keadaan seimbang atau seimbang selama proyeksi titik berat badan tersebut jatuh dalam tumpuannya. Maksudnya apa? Titik berat badan itu selalu pada posisi tengah dan tidak berubah. Untuk apa? Ya, untuk dapat mempertahankan posisi manusia tersebut atau posisi seseorang yang sedang melakukan gerakan tersebut. Hukum keseimbangan yang kedua, ya ini berbunyi stabilitas berbanding lurus dengan luas bidang tumpuannya. Makin luas bidang tumpuannya, makin besar stabilitasnya. Sebaliknya, makin kecil bidang tumpuannya, makin kecil pula stabilitasnya. Nah, ada penelitian yang mengatakan bahwa dalam membuat stabilitas itu harus sesuai dengan tubuh. Maksudnya seperti apa? Ketika teman-teman melakukan gerakan stabil, gerakan yang stabilitas, dibutuhkan kuda-kuda atau tumpuan kaki sesuai dengan tubuh atau sejajar dengan tubuh. Ketika teman-teman itu melakukan pijakan atau melakukan tumpuan di luar tubuh atau membentuk sudut kaki yang lebih besar ataupun juga lebih kecil, ya tidak sesuai dengan tubuh, maka stabilitasnya itu akan mudah hilang atau akan labil sehingga tubuh itu mudah dijatuhkan. Ya, contoh pada gerakan ini yang benar mana? Yang benar adalah gerakan yang A atau gerakan yang gerakan yang A. Jadi yang benar kenapa? Karena posisi pijakan atau posisi tumpuan ini segaris lurus dengan posisi tubuh. Pak, misalkan agak disudutkan lagi atau sudutnya diperkecil lagi, ya ini kan terbentuk suatu sudut. Nah, ini kurang lebih adalah 30-an. Misalkan diganti 15 atau diganti 20 atau bahkan 10. Nah, ini ketika diberikan rangsangan oleh luar, maka akan labil. Ini juga seperti itu, gerakan labil loh Pak, ini loh Pak besar, nah, tapi kan menjauh dari garis tubuh. Garis tubuh yang mana? Nah ini saya beri garis ini ya. Nah ini adalah garis tubuh, membentuk sudut yang besar, sehingga ketika diberikan rangsangan dari luar, maka menjadi labil atau gerakan orang tersebut akan labil atau mudah dijatuhkan. Keseimbangan nomor 3 berbunyi stabilitas berbanding lurus dengan berat badan benda atau berat badan
semakin berat badan seseorang, makin besar stabilitasnya. Sebaliknya, semakin ringan badan seseorang, semakin kecil stabilitasnya. Ini adalah bunyi dari kesetimbangan nomor 3. Jadi ketika memiliki berat badan yang besar, keseimbangannya akan besar juga. Tapi jika memiliki berat badannya kecil atau orang itu ringan, maka stabilitasnya juga kecil. Akan tapi dalam hukum keseimbangan kedua ini harus sangat memperhatikan keseimbangan yang ketiga ketika mendapatkan stabilitas yang tinggi. Maksudnya apa, Pak? Ya, menghasilkan tumbuhan-tumbuhan yang sesuai, sehingga walaupun badannya besar, walaupun badannya kecil, ini bisa menjadi labil, seperti itu. Hukum kesetimbangan 4, yakni berbunyi stabilitas berbanding lurus dengan jarak horizontal dari titik berat badan terhadap sisi bidang tumbuhan ke arah mana benda atau badan bergerak. Makin besar jarak horizontal ke arah tertentu, makin besar stabilitas ke arah tersebut. Sebaliknya, makin kecil jarak horizontal, makin kecil pula stabilitasnya. Jarak horizontal di sini mempengaruhi atau dipengaruhi dari jauhan titik berat atau kesetimbangan. Jadi ketika melakukan ketika gerakan tersebut menjauhi titik berat kesetimbangan yang dilakukan tersebut, ya, maka akan membuat kestabilan tersebut atau kesetimbangan tersebut akan kecil. Next, ada hukum kesetimbangan yang kelima yang berbunyi stabilitas berbanding terbalik dengan jarak vertikal. Dari titik berat badan terhadap bidang alasnya. Makin besar jarak vertikalnya, makin kecil stabilitasnya. Sebaliknya, makin kecil jarak vertikalnya, ya, jarak vertikal, makin besar stabilitasnya. Nah, ini dicontohkan pada gambar ini. Ketika melakukan tumbuhan, ketika mau melakukan lompatan, ketika titik tubuhnya ini membentuk sudut, membentuk posisi semakin kecil, atau mungkin sudutnya dibuat ini semakin besar juga, maka hasil yang diberikan atau yang ditampilkan nanti akan berbeda. Contoh A ini akan melakukan lompatan, ya, melakukan lompatan ke arah atas, akan kalah jauh dari B ketika melakukan lompatan. Kemudian jika dibandingkan dengan C, akan juga kalah. Karena apa? Dalam berat kelima ini, semakin kecil atau makin kecil stabilitasnya, makin kecil jarak vertikal, makin besar stabilitasnya. Nah, sudut yang dihasilkan di antara 3 peloncat ini sangat berbeda. Maka gambar C ini dapat menghasilkan lompatan yang sedikit jauh atau sedikit tinggi dari B dan A, dari atlet B dan A. Seperti itu. Prinsip-prinsip kesetimbangan, adanya tumpuan kaki. Kemudian 2, sikap siap, waspada atau kuda-kuda. Dari sikap diam ke gerak. Kemudian 4, dari bergerak ke diam. Kelima, mempertahankan keseimbangan dalam keadaan bergerak. Nah, teman-teman, pentingnya sekali tumpuan atau sudut yang dihasilkan kaki ketika akan melakukan gerakan. Ini adalah salah satu prinsip pokok dalam keseimbangan. Ketika teman-teman itu sedang melakukan gerakan, apapun gerakannya, melompat, berlari, dan lain-lainnya itu, pasti dibutuhkan tumpuan kaki atau kuda-kuda yang sangat kuat. Tidak hanya kuda-kuda itu berhubungan dengan pencaksilat atau
olahraga bela diri. Tapi di semua olahraga itu sangat membutuhkan kuda-kuda. Renang tidak hanya kita melompat ke air, tapi bagaimana pijakan bagaimana kuda-kuda tadi dapat membuat lompatan kita itu jauh. Kemudian pebasket tadi. Pebasket itu ketika membawa bola atau melindungi bola pasti mendapatkan dorongan, mendapatkan pengaruh dari luar. Berupa apa? Berupa dorongan dan lain-lain. Nah, ini harus memiliki kuda-kuda atau tumpuan kaki yang baik. Digunakan untuk apa ya? Digunakan untuk memperkuat itu tadi. Next, dalam menampilkan gerakan tadi, atlet atau olahragawan tadi tetap mempertahankan keseimbangannya. Karena apa? Dalam keadaan bergerak tersebut, contohnya di basket, itu ketika teman-teman lagi mendribble, kemudian diberikan dorongan oleh lawan, sehingga nanti akan terjatuh. Nah, ini posisi keseimbangan, posisi berat badan ini harus segera dipikirkan. Karena apa? Itu tadi. Karena ketika teman-teman mendribble, teman-teman mempertahankan bola, ini mendapatkan pengaruh dari luar, sehingga ketika diberikan pengaruh dari luar, ketika posisi Anda stabil, Anda bisa menguasai bola atau melakukan gerakan yang baik. Jika Anda labil, jika Anda stabilitasnya rendah, maka posisi keseimbangan ini akan hilang. Nah, tumpuan kaki. Mengapa tumpuan kaki ini penting? Akan menentukan luas bidang tumpuan, dan luas bidang tumpuan ini akan menentukan keseimbangan seseorang. Jadi, seperti yang saya sampaikan di awal tadi ya, sudah sampaikan barusan tadi, bahwa penting sekali memiliki kuda-kuda atau tumpuan kaki. Nah, tumpuan kaki ini harus tidak hanya tumpuan kaki yang memastikan bahwa kaki itu menginjak tanah atau mungkin posisi sudutnya ini sesuai. Nah, tidak hanya itu, tapi bagaimana memastikan bagaimana menapak kaki dengan benar, bagaimana posisi tubuh dengan benar. Nah, seperti itu. Sikap siap, waspada atau kuda-kuda. Nanti saya tidak perlu mengajarkan lagi bahwa kuda-kuda itu adalah posisi keseimbangan atau posisi balance. Dan bagaimana posisi kuda-kuda itu, ya mungkin teman-teman sudah tahu semuanya. Kemudian dari sikap diam bergerak ini adalah memudahkan seorang atau olahragawan tersebut dapat memindahkan posisi berat badannya, memindahkan posisi tengahnya agar dapat menghasilkan gerak lanjutan atau gerak selanjutnya. Dari bergerak ke diam, contohnya adalah seperti pemain baseball ini, ketika dia melakukan lari, posisinya masih posisi titik berat badan ini masih ada pada tengah posisi tubuh, kemudian melakukan gerakan sehingga memindahkan pada kaki atau memindahkan pada ujung jari-jari kaki. Mempertahankan keseimbangan dalam keadaan bergerak. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, di contoh ini apabila gaya bekerja saling menindahkan dan tubuh tetap dalam keadaan istirahat. Nah, ketika teman-teman contohnya tadi adalah basket atau sepak bola, ketika mempertahankan bola dalam jangkauannya, ini pasti nanti akan diberikan rangsangan atau diberikan dorongan oleh pihak luar. Ketika teman-teman itu tadi mempertahankan stabilitasnya, mempertahankan posisi keseimbangannya, maka bola itu masih bisa atau teman-teman bisa stabil dalam menguasai bola tersebut. Tapi kalau tidak atau posisi stabilitasnya ini rendah, maka terjadilah labil atau penguasaannya akan hilang.
Nah, ini adalah presensi mata kuliah biomekanika, silahkan dimasuki atau silahkan dikunjungi. Nah, teman-teman, nah ini silahkan saya perbesar. Oke, selanjutnya saya juga akan membahas, ini sudah selesai. Saya juga akan membahas terkait teman-teman mungkin lahir tahun 2000-an atau mungkin teman-teman lahir tahun 98, 99. Kalau teman-teman masih mengikuti zaman power balance. Anda tahu power balance, gelang keseimbangan lah, kalau saya tidak merek, tapi biasanya tulisannya power balance sih, tapi nggak tahu juga. Nah, mungkin teman-teman tahu manfaat gelang tersebut, ya, manfaat gelang tersebut. Gelang tersebut untuk apa? Kesetimbangan, ya, nanti membuat posisi lebih dari setimbang. Tapi nyatanya adalah, saya tidak memberikan spesifik bahwa alat itu bagaimana, tapi menurut referensi yang saya baca, ketika seorang itu menghasilkan gerakan yang stabil, labil, atau natural, itu dihasilkan oleh performa tubuhnya, dihasilkan oleh kemampuan tubuh, tidak dengan eksternal, tidak dari luar. Ya. Jadi belum pernah ditemukan bahwa keseimbangan itu dapat dihasilkan juga dari pengaruh luar, dari pengaruh pemberian ini, pemberian itu, tapi dari tubuh. Kemudian tubuh itu ditinjau lagi dari sudut gerakan tersebut, posisinya, kemudian ukuran tubuhnya. Jadi seperti itu. Jadi tidak ada bantuan dari eksternal atau bantuan dari luar. Pemakaian inilah, pemakaian itulah, ini sangat sulit. Nah, jadi kalau teman-teman mengingat, oh iya, aku dulu pernah pakai itu, oh aku dulu pernah melakukan atau membeli barang tersebut, tapi akhirnya teman-teman bisa melihat sendiri. Ini banyak dimiliki oleh olahragawan ya pada waktu itu. Saya pada waktu itu masih kelas berapa ya? Oh, S1. Saya S1 itu. S1, saya masih ingat beli tersebut, kemudian digunakan ya untuk atau bertujuan untuk menunjang performa dalam olahraga. Tapi dalam saya belajar lagi, sepertinya masih belum ada faktor eksternal atau faktor luar yang mengaruhi hal tersebut. Oke, mungkin cukup sampai sini saja pembahasan dari saya. Masih ada sedikit waktu, masih ada sedikit jam lagi. Saya ingin teman-teman dapat menyimpulkan bahwa materi kali ini adalah bagaimana keseimbangan atau kesetimbangan itu dapat dilakukan. Dapat dilakukan dalam lingkup olahraga ataupun lingkup kehidupan sehari-hari, gerakan atau aktivitas sehari-hari. Ketika teman-teman melakukan aktivitas olahraga, aktivitas sehari-hari, keseimbangan ini sangat berperan penting ya, untuk menambah kekuatan Anda, untuk mengatur posisi Anda. Ketika teman-teman tidak memperhatikan keseimbangan ini, maka tidak dapat atau mungkin tidak dapat melakukan atau tidak bisa melakukan aktivitas-aktivitas tersebut ya. Semua olahraga, semua cabang olahraga kehidupan sehari-hari kita membutuhkan keseimbangan dan keseimbangan. Jadi tidak hanya keseimbangan itu untuk sumo, keseimbangan itu untuk ini dan untuk itu, tapi semua cabang olahraga sangat membutuhkan keseimbangan. Nah, masih ada waktu, silahkan teman-teman sekalian memikirkan, tidak tugas, tapi memikirkan bahwa dalam cabur yang Anda kuasai, dalam cabang olahraga yang Anda kuasai, keseimbangan itu letaknya seperti apa, kemudian bisa dilakukan
bagaimana. Nah, itu sudah masih ada waktu, bisa berpikir seperti itu. Oh, saya konsentrasinya adalah golf. Golf itu keseimbangannya berada pada pusat tubuh, kemudian dilakukannya dengan cara seperti ini ketika melemparkan atau memukulkan stick pada bola, dan gerakan follow through-nya keseimbangan itu berpindah atau tidak. Nah, itu contoh. Jadi silakan teman-teman mengaplikasikan pada cabang olahraga teman-teman sekalian, sehingga teman-teman dapat mengetahui, oh, olahraga saya ini keseimbangan dan keseimbangan itu dapat diketahui atau caranya atau perlakuannya adalah seperti ini. Oke, mungkin cukup itu pertemuan kali ini. Terima kasih atas kesempatannya, atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Salam sehat selalu. Terima kasih.